Kata Nabi, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah rahmatnya. Jika kamu meminta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau kita berharap, kita berdoa itu emang mintanya yang paling baik. Jangan pernah berdoa itu nanggung gitu. Kayak misalnya, ya Allah terserah engkau aja lah. Yang penting apa yang kau berikan aku terima. Mungkin maksud dia itu adalah ikhlas, ridho. Tapi dalam konteks meminta, maka kita disuruh meminta yang terbaik. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah, berikan keturunan yang solih, berikan keluarga yang thayyibah, berikan pekerjaan yang layak, berikan. Minta yang terbaik. Kalau urusan akhirat, ampuni dosa saya, lapangkan kubur saya, berikan saya husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, beri syafaat Nabi SAW. Minta yang terbaik. Kalau masuk surga Jannah Firdaus yang paling tinggi. Walaupun kita ngerasa nggak pantas, tapi mintanya yang paling baik. Itu yang pertama, jadi nggak salah sama. Saya adalah anak ketiga dari 3 orang bersaudara. Yang paling kecil, seorang istri juga dari ibu dari 3 anak. Tahun 2022 kemarin itu rasanya adalah tahun terberat bagi saya. Karena di tahun itu ibu saya sakit mendadak dan mengharuskan diamputasi. Di tahun yang sama juga ayah saya yang masih dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba pusing, lalu saya antar ke IGD. Pengkon saya, Ustaz, saya harus membimbing beliau mengucapkan kalimat syahadat saat menghadapi sakaratul maut. Akhirnya meninggal. Ibu saya yang sakit tapi ayah saya yang pergi. Di tahun yang sama juga, Ustaz, alhamdulillah Allah beri saya amanah hamil anak ketiga. Itu posisinya saya juga harus berjuang, Ustaz. Awalnya saya hamil itu anak saya kembar, tetapi dalam sekitar 3 atau 4 bulan itu ternyata yang satu berkembang, yang satu lagi tidak. Dokter sempat memberi saya pilihan untuk Ustaz menggugurkannya, tapi saya nggak mau, Ustaz, karena yang satu udah bergerak. Lalu dokter juga memberitahu saya bahwa kalau kemungkinannya begini begitu, kalau sempat ini sampai lahir akan ada yang kurang gitu, Ustaz. Dan qadarullah memang ada yang kurang, Ustaz. Di tahun yang sama juga 2022, setelah saya melahirkan, saya maaf Ustaz, pendarahan hebat. Dan kata suami saya hampir lewat gitu, Ustaz. Saya juga mengalami baby blues. Sempat hampir mengakhiri diri saya sendiri. Karena di waktu yang sama suami saya harus pulang kampung karena mertua saya meninggal, Ustaz. Di akhir-akhir waktu itu yang bisa menerima, yang bisa memberi saya nasihat itu cuma mertua saya. Tapi di waktu yang sama mertua saya juga diambil, Ustaz. Jadi saya cuma ada anak-anak dan kakak saya. Istilahnya cuma itu yang bisa menjadi tempat untuk bercerita bagi saya gitu. Berat bagi saya waktu itu, Ustaz. Saya juga nggak tahu harus cerita ke siapa. Sampai waktu saya kena baby blues itu, Ustaz, saya menutup semua pintu. Bahkan orang nggak boleh lihat saya waktu saya habis melahirkan, karena nggak sanggup rasanya. Suami saya juga udah yatim piatu jadinya, Ustaz. Jadi semakin kesini itu memang nggak ada rasanya tempat yang bisa kami jadikan untuk tempat bercerita. Pertanyaan saya di sini, Ustaz, saya ikhlas dengan semua takdir yang telah Allah gariskan untuk saya. Walaupun berat ya, Ustaz, saya akan selalu mencoba untuk ikhlas. Tetapi bolehkah itu, Ustaz, seandainya ke depan ini saya meminta, memohon kepada Allah untuk memberikan takdir yang lebih
membahagiakan diri saya gitu Ustaz, keluarga saya, anak dan suami saya. Setidaknya apa yang kami alami beberapa tahun kebelakang ini, Allah beri hadiah ke depannya gitu Ustaz. Bolehkah seperti itu Ustaz? Kata Nabi, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah rahmatnya. Jika kamu meminta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau kita berharap, kita berdoa itu emang mintanya yang paling baik. Jangan pernah berdoa itu nanggung gitu. Kayak misalnya, ya Allah terserah engkau aja lah. Yang penting apa yang kau berikan aku terima. Mungkin maksud dia itu adalah ikhlas, ridho. Tapi dalam konteks meminta, maka kita disuruh meminta yang terbaik. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah, berikan keturunan yang solih, berikan keluarga yang thayyibah, berikan pekerjaan yang layak, berikan. Minta yang terbaik. Kalau urusan akhirat, ampuni dosa saya, lapangkan kubur saya, berikan saya husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, beri syafaat Nabi SAW. Minta yang terbaik. Kalau masuk surga, surga jannah firdaus yang paling tinggi. Walaupun kita ngerasa nggak pantas, tapi mintanya yang paling baik. Itu yang pertama, jadi nggak salah sama sekali ketika Kak Ayang misalnya meminta takdir terbaik. Bahkan ada satu doa yang diajarkan Umar bin Khattab untuk merubah takdir, artinya mendapatkan takdir terbaik. Kalau mau dicatat boleh, silakan direkam biar FYP. Judulnya Doa Merubah Takdir dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ini doa diajarkan sahabat. Kalimatnya begini. Allahumma in kunta katabatani min ahli syaqawah famhu in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Wa indaka ummul kitab. Artinya, ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah catatan itu dan catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya engkau menghapus dan menetapkan apa yang engkau kehendaki, dan sesungguhnya di sisimulah kitab takdir. Udah gini-gini. Itu doa berharap takdir yang terbaik. Jadi boleh banget kita berharap takdir yang terbaik. Bukan berarti kita nggak nerima takdir yang sekarang. Bukan berarti kita kufur nikmat. Bukan sama sekali.